nggak pernah merawat secara terstruktur tadi, secara perencanaan juga ada. Nah, kemudian yang kedua, mekaniknya juga gitu. Mekaniknya ini mereka nggak ngerti. Saya ambil contoh gini Pak. Pernah ada seorang mekanik tanya sama saya, Pak, itu pengemudi saya itu pernah ganti minyak rem dengan air dalam tank. Kira-kira boleh nggak Pak? Bahaya nggak? Saya tanya balik ke mekaniknya, menurut Bapak gimana Pak? Nggak boleh. Bapak kapan harus ganti minyak rem sekarang saya tanya? Kenapa minyak rem harus diganti? Bapak tahu nggak? Bahayanya apa? Tahu? Ya tahu Pak. Karena ada tiap 2 tahun. Bahayanya apa? Tahu? Kalau misalkan nggak diganti, nggak bisa ngerem. Bukan gitu. Sekarang saya tanya lagi, minyak rem dengan oli sama nggak fungsinya? Sama Pak, perluas. Nah ini Bapak mulai bersalah. Saya beritahu ya Pak ya, minyak rem itu fungsinya adalah untuk mendorong kampas untuk tromol bus. Cara kerjanya adalah berdasarkan hukum Pascal. Ini beda dengan oli ya, oli itu melunasi mesin sebenarnya. Jadi hukum Pascal bunyinya apa? Jika sebuah benda cair, Pascal dari minyak rem nih, benda cair berada di dalam ruangan tertutup, diberi tekanan eksternal, maka dia akan disebarkan ke semua arah secara proporsional. Jadi kalau Bapak mau ganti minyak rem itu dengan air futsal, mau air kopi, mau air kencing, sejamin 100% bisa ngerem. Gak ada masalah, gak ada bisa. Kekuatan sama, hukum Pascalnya ini bekerja. Terus kenapa harus minyak rem? Nah pertanyaannya yang saya tanya ke Bapak, Bapak tahu nggak kenapa harus minyak rem? Proses pengereman itu pasti kalau kita menggunakan minyak rem, pasti di dekatnya tromol itu ada silinder. Di dalamnya ada piston maju mundur yang gerakan minyak. Nah ini mendorong kampas untuk tromol dan sebagainya. Kita semua tahu Pak, kampas untuk tromol itu tujuannya adalah menghentikan roda berputar, ya kan? Nah, roda berputar itu kalau berputar cepat dipaksa untuk berhenti. Ingat hukum termodinamika 1. Energi itu gak ada yang hilang, tapi berubah bentuk. Jadi energi kinetik yang mutar roda ketika dipaksa kira-kira berhenti, gerakan energi kinetiknya kan berubah menjadi energi kalor. Energi kalor itu lainnya kemana? Ke silinder itu yang nyuruh dia berhenti. Jadi silinder yang untuk di dalamnya ada piston jadi panas Pak. Ketika panas, cairan yang ada di dalam silinder itu pasti kan jadi panas karena metal. Ketika panas mendidih. Nah ini bahayanya. Suatu saat cairan pada saat mendidih pasti akan mengeluarkan gelembung udara, namanya bubble. Gelembung udara inilah yang akan ada di antara minyak rem. Padahal syaratnya hukum Pascal itu gak boleh ada ruang kosong, harus nyambung. Sehingga ketika ada udara terjadilah karena ngepong dirasakan. Nyebutnya angin palsu, saya nyebutnya adalah vapor. Itu sebabnya harus menggunakan minyak rem karena ini tinggi 250, ya. Pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya ganti? Minyak rem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapan dulu bisa dipakai Pak. Jadi masalah minyak rem itu bukan masalah sudah encer atau enggak, bukan, tapi adalah mempertahankan titik didih. Ketika minyak rem ada kandungan air 3% saja, titik didihnya turun 50 derajat, sehingga dipertahankan ambang batas maksimal adalah 4%. Enggak boleh kurang lebih dari. Kalau airnya di dalam minyak rem sudah 4% lebih, minyak rem harus ganti karena dia akan turun di bawah 200 sementara saya mendidih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya tahu mekanik bahwa ada air di dalam minyak rem supaya lebih dari 4%? Caranya gampang, beli aja brake fluid tester, harganya 50.000, masukkan. Kalau warnanya merah berarti udah harus diganti. Kalau warnanya kuning masih boleh, hijau masih bagus. Itu aja. Jadi nggak ada encer atau enggak,
minyak rem itu urusannya ada kandungan air enggak di situ. Knowledge ini harus masuk kepada para mekanik sehingga dia tahu. Nah, ini yang harus diberitahu. Kemudian contoh lagi Pak, yang terkait dengan keselamatan ini bahaya ini. Saya setiap kali datang ke PO, saya pasti tanya, coba lihat kampas remnya kayak apa. Ditunjukkan. Pasti ditunjukkan kampas rem yang kuning itu loh, yang krem. Ada lagi nggak? Kebetulan waktu itu saya ke perusahaannya Kamira. Di sana 100% itu bisnya itu nih. Coba saya lihat ada pernah punya ini beli kampas rem ini enggak? Ada Pak, ambil sini. Nah, ini beda kan warnanya ini hitam, ini krem. Saya jelasin. Yang ini yang dari Hino namanya non asbestos. Ini namanya asbestos. Yang krem ini terbuat dari asbes dan resi. Yang non asbestos dari kevlar dari steel. Ya, warnanya makanya agak gelap kayak ada bajanya ya. Nah, saya beritahu ketika kampas gesekan sama tromol, kan panas kan? Yang kalah panasnya kan pasti kampas. Ketika kampas panas, kemudian mencapai temperaturnya, maka akan terjadi perubahan bentuk di kampas dari padat menjadi gas, namanya sublimasi istilahnya di fisika. Gas ini akan ada di antara kampas dan tromol, sehingga pengemudi ketika ngerem dapat, tapi muter-muter ngeblong. Sebenarnya bukan kampas yang jadi licin, tapi karena ada gas di antara kampas dan tromol, sehingga itulah remnya blong. Kita nyebutnya brake feeding. Ini peristiwa terjadi di Sumedang Waduh, ya kan? Dia remnya blong, baru di handbrake ditarik, kunci. Kecelakaan jam 8 malam, jam 5 pagi saya ke sana kunci lagi. Padahal pada saat jam 8 belum iya karena kampasnya panas. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya kampas itu kan ada hidungannya backshow, mesin ditempelin gitu. Itu ada fungsinya Pak. Yang namanya backfeeding nggak akan pernah terjadi di rem cakram. Kenapa? Karena panasnya kebuang ya. Pertanyaannya, gimana caranya buang panas di dalam tromol? Ya lewat backshow itu dibuang, jadi panas di kampas ditempelin kan nempel kan dengan backshow, buang keluar. Yang jadi masalah kampas yang krem itu non metal. Kita semua tahu benda non metal itu nggak mau ngantarin panas. Sementara kalau kita pakai yang metal cepet. Artinya pada saat gesekan kampas yang harganya murah yang warna krem yang banyak dipilih PO itu lebih cenderung remblong dibandingkan yang hitam yang punya ATPM. Nah, saya ngomong ke mekanik, tapi nggak ada yang mau Pak pengemudi. Iya, karena pengemudinya ugal-ugalan, nggak belajar defensive driving. Kalau dibilang pakem-pakeman ya pakem yang krem memang, karena namanya kampas pertama kali dibikin dari kayu. Kalau non metal pakem Pak, tapi sebenarnya panas. Makanya kalau metal dia dibandingkan dengan yang non metal lebih pakem yang non metal. Tinggal makanya diajarin pengemudi, kamu jangan bawa bis seperti bawa mobil kecil mepet banget gini, karena bis butuh ngerem yang bagus. Agak sedih. Apa karena ada desakan-desakan terus dari Pak Wildan atau ada apa yang Pak? Ya memang satu sisi karena kita sering ketemu Pak Wildan. Ya karena gini ya, kita satu unit yang beredar di Indonesia sampai saat ini itu sekitar 320.000 unit. Banyak ya. Bukan dulu dong buat Indonesia. Jadi yang saya tadi kalau sering ketemu Pak Wildan, setiap kali kecelakaan ketemunya Pak Wildan. Kemarin juga ya. Jadi terutama Pak Irwan Sudro panggil lagi. Nah dari situlah yaitu itu satu poin. Kedua juga kita melihat bahwa kita juga filosofi dari Hino ini kan total support. Bagaimana kita mensupport customer supaya biayanya berkurang, cost operation cost berkurang. Nah salah satunya adalah tadi masalah kecelakaan itu kan operation costnya tidak terduga. Bila mahal sekali. Kalau saya lihat ceritanya pernah jadi mahal. Mungkin Pak Doni
kerja adalah kita juga bertanggung jawab karena kita sama-sama kan. Kita kan, saya juga sama memakai jalan raya. Jadi ini saya juga ngeri sedap. Jadi maka itu kita coba mengedukasi juga. Dan keempat, kita tuh setiap periode kayak sekarang nih, tahun 2022 ya, April Euro 4 keluarga. Itu kan banyak sekali macam-macam kelebihan-kelebihan teknologi. Nah ini kalau supirnya nggak tahu, terus mau apa gitu? Ya kan, betul nggak teman-teman semuanya? Itu lebih auto jasa segala macam bla 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 secara teknis itu semua ada duitnya, ada value-nya. Makanya itu dibilang, maaf Pak Yadi, Pak Dino mahal. Ya itu tadi itu kan ada biayanya. Nah tapi biaya itu kalau nggak dimanfaatkan, sayang kan? Nah inilah jadi kita edukasi mereka ke para pengemudi, para mekanik di sini. Makanya kita ada training center ini dalam edukasi pengemudi maupun mekanik. Saya tadi setuju sekali dengan Pak Yadi. Salah satu adalah 2 poin adalah supirnya, pengemudi maupun mekaniknya supaya mereka tahu. Well known lah, ini ada produk baru nih. Semuanya kelebihannya ini. Tadi saya juga kalau dengar ceritanya Pak Wildan juga kasihan juga yang tadi Sleman Pak yang itu yang ya itu kan karena mungkin tidak paham mekanik ya. Oh boleh jalan pelan-pelan aja udah kurang ya Pak. Nah hal inilah ya. Pak dari kereta api ya Pak. Ternyata memang sudah dihafal sama krunya kan di kereta api. Oke, nah sekarang ke Saya boleh sampai. Oh boleh. Jadi tadi memang kita coba berusaha untuk melakukan ya, ke customer kita dan seperti yang tadi katakan. Kita pun juga tadi saya sudah bilang bahwa kita punya UIA khusus, kita unit operation itu ada sekitar 320. Maka dari itu kita coba berusaha training di sini atau juga ada masalah kita punya hotline. Tapi ada satu lagi kita khususnya untuk para pengemudi Pak Wildan, kita buat instruktur kita berusaha untuk coba instruktur ya TOT. Jadi kita punya instruktur di perusahaan-perusahaan itu supaya bisa latih sendiri-sendiri. Karena kalau nunggu dari kita kan lama lah, antrinya lama. Defensive driver kebanyakan di banyak masih ada driver itu yang agresif driving, kemudian yang dia memang ngejar waktu atau nggak memberikan kiri kanan, akhirnya menyebabkan hard braking dan sebagainya. Banyak kasus sudah ada di tol itu rata-rata di tol ya. Kita nggak usah ngomongkan Redhino, bahkan Scania pun atau Volvo atau Mercy yang sudah menikmati indahnya berjalan sampai kecemplung lintas indah bau mantan itu banyak Pak. Terus jelas nabrak pantatnya truk itu juga banyak. Karena kalau kita lihat di jalanan itu bukan cuma bis, ada truk itu dari kiri, tiba-tiba dia dengan santainya tanpa memikirkan belakang goyang kanan terus tapi under 60. Ketika mau lagi sudah itu orang tua itu pasti akan tidak atas. Nah, ini akhirnya mungkin bisa jadi dorongan buat teman-teman Bismania juga, teman-teman di sini juga ada teman-teman vlogger dan youtuber juga. Ini mungkin saatnya dari kita untuk bisa mengapakan juga pola mengemudi yang baik. Perlunya juga naik bis itu nggak cuma sekedar naik bis. Tapi kita juga bisa mengamati bagaimana perusahaan itu tahu bahwa menerapkan pola driving seperti apa ke krunya itu yang BO A, BO B, BO C itu jalan seperti ini. Berarti manajemennya menerapkan sistem seperti apa itu pasti penggunaan selang klakson yang mengandung kompresor atau apa itu bunyinya sangat keselamatan. Mungkin Pak Wildan bisa menjelaskan. Menjelaskan juga tentang bahwa kita tidak cuma sekedar menikmati klakson bakso itu tadi, tapi pemasangannya juga seperti apa? Sebentar, sebelum dijawab oleh Pak Wildan, saya mau tanya dulu nih sama Mas Wayan. Ini kan masih ada juga perusahaan bus yang jualannya kecepatan. Nah,
interface dengan awetan kendaraan, perawatan, kemudian seperti yang disampaikan, kalau misalnya terlalu banyak kan juga kapasitasnya mungkin sudah habis. Kalau di bensin kan mungkin dia akan jaga jarak, jualan kecepatan. Iya, Belakang jualan kecepatan. Saya sendiri kalau terlalu lamanya apa itu jadi ada sunyi, bisa sebagai diri. Tapi kadang kalau terlalu capek, kalau cepat saya sudah tahu. Tapi belum masuk ketika kencang, nggak ugal-ugalan. Bantar nggak harus selalu agresif. Ada di kendaraan kan ada. Kita tahu gimana memperlakukan kendaraan ketika ditanjakan. Bagaimana ketika jalan ramai, apa yang harus digunakan. Itu kan tadi sudah dijelaskan tadi ketika ini bagaimana melewati tikungan. Saya sendiri kan ngerti dengan driver yang kalau kita melintas tol Bawen, Solo, Semarang yang seperti itu. Speedometer digital saya tadi malam itu menyentuh angka 142 km per jam di turunan. Dengan kondisi tidak terkelupas saya dicek. Itu sudah ini. Iya bukan. Tapi saya bisa lebih dulu. Disalib Dino. Dino Eka 8 di Andaan Bawen Karena 16 bulan itu sudah mengkis-mengkis gitu ngobrol. Dan 2 kali saya disalib oleh unit yang salah. Enggak. KYM. KYM itu gambar kamar. Bandung, iya. Banter kuwi. Habis di situ ada dengan unit itu. Jadi nggak kalah sama yang sebelah. Iya, makanya itu juga. Kalau kayak kita ini cuma nyampe, tapi yang aman. Nyampe mana? Nyampe yang kuasa. Nah, kita juga mungkin yang paling takut itu ketika macet, ramai, padat, ya biasanya kayak misalnya sebelah kiri kanan. Yang tahu kan tadi kendaraan-kendaraan yang sekitarnya itu apakah menerapkan direksi drive? Kalau dia agresif juga, akhirnya tadi. Ya artinya lebih memilih yang defensif, walaupun kecepatannya masih tetap aman lah ya. Iya, banyak sebenarnya perusahaan yang dia itu kencang tapi masih menerapkan itu sebagainya. Baik. Kita cara kerjanya dulu ya. Jadi kalau kita klakson yang dibuat oleh DKTP itu kan klaksonnya klakson elektrik. Klaksonnya berapa sebenarnya pakai elektrik. Kemudian karena kurang kencang, itu teman-teman kemudian mengganti dengan diberi pakai klakson tambahan yang pakai tenaga pneumatik. Dengan tenaga pneumatik maka kencang suaranya gitu. Nah, jadi masalah sekarang tenaga pneumatik itu ngambilnya adalah dari tabung angin, tabung udara bertekanan yang hanya digunakan mengerem. Ini yang langsung ya Pak. Pasti semuanya langsung dari situ, nggak ada dalam bikinan sendiri. Yang jadi masalah pertama nih ya, satu nih, selangnya benar nggak? Ada yang benar, ada yang enggak. Yang benar berarti dia gunakan selang yang metal berbaut pakai ini, jadi dia enggak. Karena udara bertekanan ini kan tekanan tinggi sama 10 bar. Ada yang pakai selang plastik yang untuk nyirami itu, sebentar. Ada yang ikutnya pakai kawah, pakai karet dan sebagainya itu lepas. Jadi saya menemukan 2 kasus selang plastik pecah, satu lagi adalah ikutnya pakai karet lepas, karena blok di lepasnya sama di ini pada panjangnya. Kemudian yang terakhir di Cibubur, kasusnya selangnya benar, ikatnya benar, yang jadi masalah solenoidnya yang dia beli abal-abal. Jadi solenoid itu adalah untuk buka tutup Pak. Jadi kalau angin itu ya buka tutup, dek kalau dibuka anginnya masuk, kalau ditutup angin tutup gitu ya. Ya Pak. Nah kalau di mobil-mobil bis rem ABS itu solenoidnya mahal, jadi dia pada satu detik dia harus bergerak 10 kali dan butuh berapa kali iterasi. Jadi nah dia hanya belinya di ini Aspres sekali yang harganya 100 ribuan gitu. Nah akhirnya kan misalnya ada pakai dia menggunakan sil karet ya. Di karetnya itu bocor. Ketika karet bocor maka angin pneumatik yang harus ditahan sama dia hanya buka kalau pas lagi langsung.
itu oleh buka terus. Karena apa? Ininya habis, tapi bukanya belum bunyikan ya. Jadi di sana bukanya ini sebelum dia masuk ke selang klakson, bukanya di belakang. Jadi nggak bunyi klaksonnya. Saya buka keluar anginnya, jadi nggak bisa bunyikan klakson sebenarnya. Dia buka karena mesinnya bocor. Kebocoran itulah yang menyebabkan terjadinya kasus di Cibubur yang menewaskan 11 orang. Dan saya bisa buktikan bahwa penyebab rem blong ini karena apa? Pada saat rem klakson masih ada, saya kosongkan anginnya, saya starter idle sampai penuh, membutuhkan waktu 14,7 menit. Begitu saya potong, saya anggap ini nggak ada klakson ya, tak sumpel untuk rapat. Berarti ini nggak ada klakson nih. Berapa? 6 menit waktu. Ada gap terlalu jauh. Nah ini menunjukkan kebocoran, makanya itu udara di dalam tabung itu keluar terus yang situ. Ini menjelaskan pengemudi pada saat di jalan tol dia ngomong, saya dengar suara mendesis tapi nggak tahu. Terus tekan angin di dashboard itu dia menunjukkan 7 bar. Saya kaget 7. Bapak jalan di jalan tol Rawamangun bilang datar kan ya 7. Rasanya nggak mungkin karena apa? Cara kerjanya kompresor itu kalau kita ngegas itu kan harusnya nyedot angin kan dimasukkan dalam tabung. Kalau dia di ngegas terus nggak pernah ngerem kan berarti kan harusnya penuh. Kalau dia nggak pernah ngerem dia ngegas terus 7 berarti ada bocor terus. Saya bilang itu Bapak nggak tahu. Begitu saya cek bocor di situ. Nah itu Pak, jadi bahayanya klakson reloet bukan karena klaksonnya, tapi karena dia ngambil sumber angin dari tabung angin yang untuk ngerem. Kemudian instalasinya nggak sesuai dengan standar praktis industri. Inilah bahayanya. Apa aja dia bocor, angin yang ada di sini terbuang ke sana dan ketika tekanan di dalam tabung 5 bar selesai, kemudian nggak bisa ngerem. Ya, tepuk tangan buat Karena ini selalu jadi kami umat kamu. Kasih kalau problem dan nabi. Jadi kita simpan dulu. Nanti pertanyaan dimulai dari Mas Bayan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, belakang. Kayaknya pertanyaan kedua dari sebutkan nama Mas. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alvin Hadi Musyafa dari Bismania Community Korda Jakarta Raya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Wildan KNKT ya. Ini mengenai keselamatan transportasi di darat. Seperti yang sudah kita ketahui beberapa bulan yang lalu terdapat bus pariwisata yang melakukan ugal-ugalan di jalan. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh pihak KNKT Pak? Itu pertanyaan saya. Juga tindakan apa yang dilakukan oleh KNKT ketika ada sebuah PO bus atau perusahaan transportasi yang sering terjadi kecelakaan? Terima kasih. Dari Bismania Korwil Bogor Raya, saya sangat apresiasi sekali dengan seminar seperti ini ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin nanti teman-teman yang ikut dari Bogor juga bisa membagikan lagi ilmu yang didapat. Saya sebenarnya sangat berharap ya dari Hino juga misalkan turun ke Korwil misalkan ini hanya jawab saya menyampaikan juga misalkan seminar seperti ini dari Hino bisa turun ke Korwil maksudnya ke wilayah ke Pemkot ya contoh misalkan ke Bogor gitu Pak. Karena kan di Bogor itu banyak nih pengusaha-pengusaha pariwisata yang saya perhatikan mereka banyak menggunakan Hino. Jadi sesuatu
sesuatu yang menggunakan baterai lithium, perlu kita ketahui dalam baterai itu bukan gelondongan, dia ada beberapa sel di dalamnya. Ya. Jadi dalam satu ini ada beberapa sel, ada banyak sel. Sel-sel lithium itu banyak apa? Kayak contoh yang baterainya kayak Biswika itu dalam satu box itu ada 32 modular. Dalam setiap modular itu ada 72 sel. Jadi banyak baterainya si selnya. Nah, setiap sel itu pasti sebelum dipasang itu udah disamakan dulu nih. Misalnya nih, ini kapasitasnya 3.500 mAh, maka semuanya sama seharusnya. Jadi ketika di charge ini harus sama semuanya. Tapi nggak semua sel ini pasti akan sama. Bisa jadi ada meleset ya, ada deviasi. Misalnya nih Pak, salah satu dari sel itu hanya bisa mencapai 80%, sementara serangga lainnya 100% bisa dicas di listrik, sementara satu nggak bisa, cuma 80. Sehingga pada saat kita mencas 100%, yang 80 ini akan mengalami overheat, ya kan? Karena ketahanan dia udah turun dibandingkan teman-teman yang 100 dia baru 80. Ketika temannya sampai 100 dia udah overheat. Pada saat lithium mengalami overheat, dia pasti akan mengalami proses kimia mengembang dan meledak. Itu udah pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu di setiap namanya sel baterai itu ada namanya BMS, Battery Management System. Itu yang saya tanyakan pada saat saya memeriksa BYD, BISINK. Coba cara kerja BMS-nya gimana? Kamu mendeteksi satu box atau modular atau setiap sel. Ketika dia jawab satu box file, saya nggak mau. Saya maunya setiap sel. Jadi harusnya BMS ini harusnya tahu ketika dari sekian banyak sel ada yang malfunction, ada yang turun performnya, dia langsung diputus, dia nggak akan dapat arus. Itu bahasa BMS. Nah, yang ditanyakan masalah power bank sama motor listrik. Motor listrik hati-hati jangan asal lebih murah. Power bank juga sama. Kalau HP seperti HP Samsung dan sebagainya itu mereka udah pakai BMS yang bagus, itu dijamin. Jadi bapak kalau ngecas semalaman lupa itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau power bank, nah ini ada harga ada upah. Ini masalahnya kata kunci di BMS, Battery Management System. Apakah power bank ini dilengkapi dengan BMS yang bisa mendetek semua sel sehingga ketika ini terjadi langsung di-cut, nggak akan sampai terjadi overheat. Nggak semua power bank itu, karena kalau mereka nggak ada jaminan orang power bank kan nggak ada ada mana-mana. Nah ini menjelaskan kenapa KNKT melarang mengecas power bank dalam bis. Karena kita nggak tahu siapa yang bisa jamin bahwa problem ini itu ada BMS yang bagus. Kalau HP sekarang hampir semuanya BMS bisa dipertanggungjawabkan, termasuk motor listrik. Saya hati-hati karena Kemenhub nggak pernah memastikan BMS motor listriknya bagus atau enggak. Tapi kalau mobil listrik iya diuji benar. Dan kemarin di Inka juga bisnya kita pastikan ujian supaya gagal lagi, ada lagi itu sampai dapat BMS-nya bisa mendeteksi semua sel BYD. Nah, ini Pak, jadi kembali lagi beli motor listrik jangan asal beli, ya takutnya nanti motornya baterainya nggak ada. Ini soalnya keselamatannya motor listrik ada dua Pak, di wiring sama di baterai. Salah satu malfunction bahwa kecelakaan di situ, karena udah ada basic mekanis lagi di sana. Kalau di mobil diesel dan sebagainya kan sekarang banyak paket Pak yang bisa menyebabkan kecelakaan itu banyak sekali. Kalau di mobil listrik juga hanya dua. Kalau nggak wiringnya, baterainya yang bisa mencelakakan. Nah, itu jelaskan kenapa power bank nggak boleh dicas di pesawat, di kereta, di bis. Karena apa? Nggak ada yang jamin bahwa power bank ini BMS-nya bagus, yang bisa mendeteksi setiap sel lithium yang ada di sana dan mengangkat arus listrik pada saat dia sudah mencapai kapasitasnya. Kalau baterai yang sistem lithium yang sudah ada BMS yang begitu tercapai kapasitas cut, dia nggak akan ngecas lagi. Tapi ketika nggak ada, dia terus kasih
akhirnya apa? Ledak, dia membangun. Nah itu yang ya. Pak, yang kedua tadi Yang kedua, ya. itu soal ugal-ugalan ini Ah, iya. adalah ya. Jadi gini, Saya tambahin sedikit boleh ya Pak, karena terpenting. Karena kan pengemudi itu kan merasa kalau misalnya direkam, difoto, itu kan jadi merasa kayak ada dokumentasi ya. Kayak Show off. Nah, show off lebih simpelnya bukan show off sih, lebih ke ada yang ngajeni gitu loh, ada yang menghormati gitu kan. Wah, gue dianggap nih. Sementara kalau di perusahaan lu harus kerja, harus nyampe jam segini, gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti tadi yang disampaikan Pak, bisa nggak sih KNKT mengimbau entah platform media sosial yang ikut menyebarkan isian kebutuhan misalnya? jadi gini, KNKT itu tambahnya kan ini mencegah ya Pak ya. Jadi kita prinsip KNKT itu 3. Pada saat investigasi nggak boleh blaming, nggak boleh nyalain. Yang kedua, nggak boleh untuk menuntut seseorang pengadilan atau untuk ganti rugi itu nggak boleh. 3, nggak boleh untuk seorang kita di pengadilan. Jadi ada 3, nggak boleh untuk pengadilan, nggak boleh untuk ganti rugi, nggak boleh nyalain. Itu prinsipnya. Nah, kasus ini benar-benar terjadi pada saat terjadi kecelakaan berulang bis Kamira. Ya. Saya datang ke sana sama dari jajaran Pak Heri. Ke sana lihat kebetulan bisnya ini pasiennya Pak Tantiko semua nih dari Kamira. Dan semuanya itu sudah ada GPS trackingnya dikasih Pak Tantiko. Keluaran berapa kata saya pelanggaran ini satu bus melanggar 400 kali 300. Terus saya tanya ini melanggarnya gimana Pak? Kasih bednya berapa kecepatannya? 90. Kalau nggak salah bisa Kamera itu nggak di jalan tol ya Pak? Iya di nonton. Oh ini dibangun di 90 pasti bedanya. Jadi yang melanggar itu kecepatan yang 90. Iya. 400 kali ya. Ini dalam setahun itu gimana Pak? Enggak Pak, itu sehari. Sehari kemudian melanggar 400 kali. Lebih dari 90 kecepatan di jalan nonton gaib gitu. Dan terus Bapak ngapain kalau itu? Bapak kan punya data ini. Bapak tidak, Bapak sebagai pemilik. Ya gimana lagi ya Pak? Maksudnya saya Pak, terus saya beritahu bis Kamira itu dulu sebelum COVID itu bisa 300, pengemudi 600. Dan sekarang ini Bapak data ini bisa 300, pengemudi 100. Lah yang 100 itu aja saya udah terima kasih banget ya. Orang yang pengennya 200 itu bukannya mogok Pak, itu bisa jalan, cuma nggak ada pengemudi. Nah ini kan kita nggak tahu stok lagi. Ya udah pakai yang itu aja bolak-balik. 1, bahaya karena bisa lelah. 2, pemilik nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena ada gitu. Bagaimanapun proses bisnis harus jalan dan kehidupan harus sustain gitu ya. Jadi jadi masalah itulah makanya saya kemudian curhat ke Bappenas, ke Menhub, termasuk ke Pak Santiko ini. Dan Pak Santiko langsung tidak lanjuti. Saya bilang ngomong ke Komisi 5, Pak hati-hati loh, ada satu hal yang terlewatkan dari COVID-19. Apa itu? Kita krisis pengemudi. Itu terjadi Transjakarta dan kemarin di Kamira yang investigasi. Di Kamira itu pada saat COVID semua nggak boleh jalan, bis Transjakarta di drop hanya jalan 40%. 2 tahun saya itu, bapak saya itu pengemudi, kalau nganggur 2 tahun mau makan apa? Iya kan? Ayo pada kabur, ada yang jualan cilok, jualan nasi padang, dan sebagainya mana-mana jadi tukang ojek. Begitu sudah mulai jalan, pengemudinya pada nggak ada lagi, semua sudah hilang. Nah, ini menjadi kaget kita. Sekarang dari Jakarta ke Medan, pengemudinya 1 Pak. Nggak ada yang 2 sekarang. Kita kekurangan pengemudi. Nah ini akhirnya saya curhat-curhatan. Pak Santiko nyambut. Nanti di sini akan mau dibuat semacam bus akademi, truk akademi mendidik pengemudi truk. Kita akan coba mulai bibit-bibit ini dibikin lagi lah. Karena kita lagi kekurangan pengemudi. Bingung kita ini, armada banyak, demand banyak, pengemudinya nggak ada. Ya jadi saya hormati Pak Bidan, ya senang kali ya. Kita sering untuk bisa berkolaborasi dengan Pak Bidan selaku ketua KNKT
Ya banyak hal yang didapat ya. Pada hari ini pun kita banyak mendapatkan wawasan ya, pengetahuan ya. Yang selama ini ya mungkin kita dari sisi penumpang nggak banyak tahu gitu kan, ya. Atau mungkin kita dari sisi penumpang yang juga memprovokasi ya, tadi kalau misalnya bilang penduduk mindsetnya memprovokasi gitu kan, ya cepat sampai gitu kan. Nah juga terima kasih kepada PO yang perwakilan dari PO Garuda Mas dan Ibalu ya atas kepercayaannya dalam menggunakan besi ya sampai 1 juta kilometer ya tanpa perawatan. Oke, dengan undangan ya, tadi sampaikan juga oleh Pak Yudi ya, ada beberapa 3 faktor ya, saya catat 3 faktor itu masalah kualitas ya, terus masalah driver dan mekanik gitu ya. Kalau masalah kualitas sudah tidak ada lagi Pak ya, kualitas produknya. Oke. Terus yang kedua driver ya, ketiga adalah mekanik ataupun masalah orang-orangnya nih ya, orang-orang yang ada di balik kendaraan tersebut, yang di balik bus itu driver dan mekanik. Berapa kali ini Januari dipanggil dari Komisi 5 juga. Jalan tol kita ini masuk dalam kategori jalan tol paling mahal sedunia. Jadi yang paling banyak menelan korban jiwa. Jadi setiap kilometer korban meninggal dunia itu paling tinggi di Indonesia. Nah, saya berulang kali ditanya, ada apa dengan jalan tol kita? Saya bilang jalan tol itu bagus. Satu-satunya jalan di Indonesia yang elemen geometrinya terpenuhi ya jalan tol. Sekarang dia sudah diuji dan sebagainya. Buktinya apa? Kita bisa lari 150 di sana. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ingat Kecuali paling fisika dulu bagus kecuali bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak dan Kecuali berbanding paling dengan waktu. Jadi ketika kita memacu kecepatan yang tinggi, harus ada konsekuensi yang kita tembus. Apa? Waktu reaksi kita makin kecil. Jadi waktu reaksi normal manusia yang dipakai di referensi di dunia itu adalah 2,5 detik. Namanya gauge time, perception, identification, expression, evolution. Waktu ketika melihat sesuatu, memprediksi, kemudian perintah, kaki 2,5 detik. Itu kalau normal. Ketika Bapak bawa mobil kecepatan 150, waktu itu akan turun. Pertanyaannya, Bapak terlatih nggak dengan waktu reaksi seperti itu? Anaknya di Corbuzier waktu itu diberi hadiah bapaknya mobil sport. Apa jawaban anaknya? Papa mau bunuh saya. Jalan tol Cipali bisa dilalui 200 km per jam. Mobil ini bisa lari 200 km per jam. Tapi saya nggak terlatih memiliki waktu sebagai seorang pembalap. Jadi kalau saya bawa mobil di jalan Cipali, mobilnya bisa, jalannya bisa, sayanya nggak bisa. Nah ini pemikiran ini belum tentu ada di pengemudi bus dan pengemudi lainnya. Mereka nggak paham bahwa dengan kita masuk jalan tol Cipali kita bisa lari 150. Mobil-mobil sekarang ini larinya aman bisa, yang nggak bisa adalah waktu kita makin kecil. Di bawah 1 detik maka orang nggak akan bisa lagi refleks. Kalau Bapak tahu nih sebelum orang mau balap mobil ujiannya, dia benar-benar setiap pembalap terus diuji waktu reaksinya nggak boleh lebih dari 1 detik. Bapak mampu nggak segitu? Kalau nggak terlatih jangan. Bapak bawa sana. Nah ini contoh. Jadi pesan saya selama ini kan nanti saya sudah dipanggil oleh Komisi 5. Jalan tol kita paling mau sedunia dan jangan diprovokasi kita diri sendiri dan pengemudi lain suruh bawa maju laju. Banyak contoh kasus bis-bis ya, bis STJ. langsung Truknya ke kanan bingung dia bantingnya di Pemalang 8 orang meninggal. Contoh, artinya pengemudi ini pikirnya saya kan lagi ban kosong. Mereka lupa pengemudi truk ini gak punya knowledge. Dia gak memprediksi jarak. Dia ke kanan. Dia lupa kalau truk itu akselerasinya lambat. Kemudian dia gak bisa menghitung jarak. Jadi ketika di depan truk, hati-hati loh Pak, Bapak itu jangan sembarangan. Karena bisa jadi dia tiba-tiba ke kanan tuh. Di luar ekspektasi kita ya. Mas begini udah kita udah nggak punya waktu lagi, selesai. Jadi itu Pak ya. Jadi tolong kendalikan
speeding pada saat di jalan tol karena mau mengancam di jalan yang sangat bagus. Saatnya kita pulang. Foto bersama lalu pulang ya. Pakai bis yang sama. Oke teman-teman, saatnya kita untuk pulang. Tapi ke MT Haryono ya. Ke MT Haryono lagi. Kita pulang ya. Nah, ini kita juga dapat merchandise. Nah, nanti kita buka di bis ya. Mantap. Lagi Prima juga pulang. Formosa 224. Pulang Klender. Kita waktunya untuk pulang. Nah teman-teman, kita coba review merchandise-nya dari Hino nih ya. Sebelumnya udah ada topi ya, dikasih topi. Oke. Nah, snack sore dulu nih. Nih snack sorenya ini ada Holland Bakery. Nah, nih ya. Bersama ini the risol. Apa itu Alkai? Holland Bakery bos. Apa itu apa? Jangan sopo ora ngerti lho. Ki. Si. Air tambah mana? Ki, tambah air. Tambah lagi. Ada lagi itu apa? Oh itu jaket. Jaket yang belum bagian. Nyariin. Nah ini nih ya, kita dapat kalender. Nih. Kalender dibungkus kalendernya. Oh itu kan makasih tempat sampingnya kan Jawa. Kalau di awalnya gede semua. Nah kayak gini kalendernya. Itu nanti tuh Holland Bakery 2024. Lah 2024, 2023 aja belum. 2024. Ini apa ini? Kalendernya 2024 ya? 2023 aja belum. Hah? Serius? Serius? Ini apa? Oh ini 2023, 2023 ada, 2024 juga ada. Ada 2024. Berdua. Iya. 2024, 2023 sampai 2025 ntar. Cuma kan meneh gimana? Terus ada jaket. Jaket. Sweater. Terus Langsung dipakai dong sweaternya dong. ya ntar aja. Ini ada apa nih? Ini apa nih? Buku ya? Itu amplop. Amplop itu. Bukan. Binder ini itu. Kalender meja ya. 2023 2024 tar. Inilah penampakan. Terus sama tas nih. Tasnya sekalian. Sama topi tadi ya.
Capek kalau pulang. Kopinya. Kan taunya pentung. Enggak dijarakin. Ora. Tapi mau lo tadi, hampir lo. Aku pernah gitu loh bawa mobil loh. Jadi aku nggak ngetep tol. Jadi aku dari Bekasi, Cikampek, di Palimanan nih palangnya nggak turun. Aku kira aku udah ngetep karena aku udah ngetep dia Mas ya. Ternyata pas keluar pejagan nggak bisa. Mas terakhir di mana? Palimanan. Itu ada bocah kecil ini ya? Ada bocah kecil yang tadi. Lagi dong. So imut lu. Pancorannya tuh pancoran. Langsung sekali maju sampai kita pakai ini. Cok, mas. Terima kasih ya.